Hai guys, kembali lagi Mirsaku Movie. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan mereview film yang berjudul Hutang Nyawa. Film ini bercerita tentang seorang perempuan yang bernama Erwina yang merupakan anak bungsu di keluarganya. Dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melunasi utang-utang keluarga, Erwina harus bekerja di sebuah pabrik yang terkenal di tahun 1990-an, bernama Pabrik Batik Gemah Ripah. Oke lah, tanpa berlama-lama, mari kita ke pembahasan alur cerita film. Semakin susah kamu keluar dari sini. Film ini diawali dengan seorang wanita bernama Erwina yang sedang sibuk membersihkan bak kamar mandi yang di rumahnya. Tiba-tiba di belakang Wina muncul sosok yang mengerikan. Ternyata mengalami halusinasi. Selang beberapa saat, Wina yang melihat si ibu tertusuk jarum bergegas mengambil perban. Lantas saat Wina hendak memindahkan anaknya ke kamar, si ibu yang bernama Marni mengungkapkan jika ia membutuhkan uang untuk membayar hutang dalam waktu dekat ini. Namun Wina hanya menahan dirinya untuk tidak membantah ibunya. Selang beberapa saat kemudian, Wina memberitahu si ibu jika ingin menjual rumah si ayah. Wina sudah menemukan kontrakan murah yang bisa mereka tempati. Akan tetapi, si ibu berkata jika ayah Wina berwasiat untuk tidak menjual rumahnya. Di keesokan harinya, scene beralih pada kakak Wina yang bernama Rian. Dia merupakan penggemar berat judi online. Mendengar suara gedoran di pintu, ternyata itu adalah debt collector yang datang. Rian meminta Wina untuk mencari hutangan di tempat Wina bekerja untuk membayar hutang-hutangnya. Tapi jelas saja Wina yang terlihat emosi langsung mengajak putranya yang bernama Jody untuk pergi. Rian, cepat bayar! Rian! Lo ya, keluar lu ya, jangan percaya lagi. Bayar utang lu! Di tengah jalan, Wina memasangkan selembaran kertas rumah ini dijual dengan harapan rumahnya cepat laku. Ayo. Ya. Misi Pak. Setibanya di tempat ia bekerja, Wina yang menyadari gajinya hampir habis dipotong kasbon berusaha meminta hutangan pada bosnya. Akan tetapi, bos Wahyu berkata jika dia tak sanggup menyanggupi permintaan Wina. Sesaat kemudian, saat Wina sibuk bekerja, ia pun meminta Jody untuk bermain sendiri. Hingga sesaat kemudian, Jody yang lepas dari pengawasan terlihat bermain di area penggorengan keripik. Sontak Wina pun syok saat melihat Jody tersiram minyak panas penggorengan keripik. Di malam harinya, Wina yang pasrah memohon pada dokter untuk melakukan yang terbaik pada putranya. Saat malam semakin larut, Wina yang mendengar suara ketukan pun heran saat melihat seorang pria yang bertamu malam-malam. Tapi di saat itu pula, Bu Marni yang melihat Suyono datang memintanya untuk masuk. Kemudian di tengah obrolan, Wina menanyakan keberadaan si ayah yang tak kunjung pulang hingga saat ini. Tapi di saat itu pula, Rian mengungkapkan jika saat ini si bapak mungkin sudah meninggal. Di tengah obrolan, Sutoyo berkata jika sebelum menghilang, bapak Wina yang bernama Herman sempat menolak proyek besar yang ia tawarkan. Lantas sambil mengeluarkan segepok uang, Sutoyo menawari Wina untuk bekerja di pabrik batik. Jelas saja Marni dan Rian yang ijo matanya meminta Wina untuk menerima tawarannya. Marni mengungkapkan jika uang tersebut sebagian akan ia gunakan untuk biaya pengobatan Jody yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Mendengar hal itu, Wina yang tak punya pilihan lain terpaksa menerima tawaran tersebut. Kita parkir di sini saja. Singkat waktu, di keesokan harinya, Sutoyo mengajak Wina untuk berjalan menuju pabrik. Tapi di saat itu pula, Wina pun merasa ngeri saat melihat banyaknya lintah di atas gapura. Setibanya di pabrik batik Gemah Ripah, kedatangan mereka disambut oleh pria bernama Pak Sanusi. Sesaat setelah Sutoyo memberikan kontrak kerja Wina, Sanusi langsung mengajak Wina untuk berkeliling pabrik.
Sebelumnya sudah pernah kerja di Sesaat kemudian Sanusi mengungkapkan jika ayah Wina dulunya ikut membantu mendirikan pabrik ini. Hingga di tengah obrolan, Sanusi pun menanyakan kabar ayahnya saat ini yang tak pernah kelihatan. Namun di saat itu pula Wina mengungkapkan jika sejak berumur 8 tahun si ayah pergi meninggalkan rumah dan tak ada kabar lagi sampai sekarang. Setelah itu, Sanusi menjelaskan peraturan tinggal di tempat ini. Wina harus mengumpulkan HP-nya seperti para karyawan yang lain. Akan tetapi, Wina boleh menggunakan telepon kantor untuk menghubungi keluarganya. Di tengah keanehan yang terjadi, Pak Sanusi memberitahu Wina jika setelah lagu diputar, para pekerja harus segera meninggalkan area pabrik. Di malam harinya, Wina yang sampai di mes bergegas pergi menuju kamar. Selang beberapa saat, Wina yang gerah memutuskan untuk mandi. Setibanya di kamar mandi, Wina yang akan mandi langsung panik saat melihat Ayuh di bak yang berubah seperti minyak panas. Menyadari ada hal yang tak beres, Wina pun memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Tapi di saat itu pula, tanpa Wina sadari, sosok setan berpakaian baju pabrik terlihat mengawasi Wina. Singkat cerita, saat berjalan menuju pabrik, Sri memuji Wina yang berani ke kamar mandi malam hari. Terlebih setelah lagu diputar, para karyawan dilarang untuk keluar. Hingga sesaat kemudian, Sri mengajak Wina bergegas pergi agar tidak terlambat. Mohon perhatian ya. Saat para karyawan bekerja, Sanusi meminta semua karyawannya untuk fokus bekerja, karena karyawan yang terpilih akan mendapatkan bonus dan kenaikan gaji setelah menjalani mutasi ke pabrik baru yang berada di Lamongan. Setelah mendengar hal itu, para karyawan yang ingin terpilih langsung lanjut bekerja. Singkat cerita, melihat hasil sablonan batiknya yang miring, Wina meminta Sri untuk memberitahu cara yang benar. Menyadari Wina tidak fokus, Sri yang kesal bergegas melanjutkan pekerjaannya. Di keesokan harinya, saat karyawan pergi meninggalkan pabrik, Wina yang sedang melipat kain merasa heran saat melihat pintu terlarang di pabrik tiba-tiba terbuka. Tapi di saat itu pula, karyawan senior bernama Wawan yang melihatnya langsung mengajak Wina untuk kembali ke mes. Di malam harinya, Wina terlihat keluar kamar untuk mengambil air. Wina pun syok saat melihat sosok kepala manusia yang bersemayam di dalam galon isi ulang. Di keesokan harinya, Wina terlihat memberikan hasil pekerjaannya ke kotak milik Sri. Setelah lolos dari pemeriksaan, Sri menanyakan maksud Wina yang memberikan hasil pekerjaannya. Lantas, Wina mengungkapkan jika dirinya hanya berusaha membantu Sri agar bisa menjadi karyawan terpilih, di mana Wina mengajak Sri untuk saling membantu dalam pekerjaannya. Baik, bagus. Merasa Wina halu karena kelelahan, Sri memintanya untuk beristirahat. Di malam harinya, Wina yang terlalu bersemangat memutuskan untuk lembur. Betapa syoknya Wina saat melihat kepala wanita yang terjatuh di hadapannya. Sesaat kemudian, Wina pun panik saat melihat petugas pabrik yang melakukan patroli. Melihat kain batik yang masih basah, Bu Sekar meminta Parjo dan Hanif untuk melakukan pencarian.
Di tengah pencarian, semua sudut diawasi oleh para petugas. Sementara itu, di sisi lain, Wina yang sembunyi di dalam ruangan Pak Sanusi mulai menyadari ada sesuatu yang tak beres di pabrik ini. Wina bergegas mencari HP miliknya untuk meminta bantuan. Iren, Rupanya, apa yang Wina alami dari tadi hanyalah mimpi. Namun, sesaat kemudian ia pun panik saat merasakan sesuatu yang menggeliat di balik selimut. Sontak, Wina pun syok saat melihat banyaknya lintah yang menggerayangi kakinya. Kok bisa banyak gini sih? Di tengah keanehan yang terjadi, Sri menganggap Wina sebagai pembawa sial. Singkat cerita, Pak Sanusi meminta semua karyawan untuk berkumpul karena ada pengumuman penting yang akan disampaikan. Sesaat kemudian, berkat kinerjanya yang bagus, Sanusi mengungkapkan jika Sri menjadi karyawan terpilih yang akan dimutasi ke pabrik baru. Dia tugaskan ke Tuban. Ibu gagal ya. Beliau adalah Erwina. Bersamaan dengan hal itu, Wina yang halu bergegas menghampiri sosok yang mirip Jody anaknya. Di tengah halusinasi itu, Wina yang terpilih menjadi karyawan terbaik bergegas mengambil bonus yang ia dapat. Lantas, Sanusi meminta Wina untuk mematuhi semua peraturan di pabrik. Kemudian, Bu Sekar yang akan mengajak Sri pergi meminta karyawan yang lain untuk kembali bekerja. Singkat waktu, di malam harinya, sepulangnya ke mes, Wina pun heran saat melihat gelagat aneh Sri yang sedang menggerayahi mulutnya. Hingga sesaat kemudian, Wina yang berniat meminta uang komisi yang mereka sepakati. Akan tetapi, bukannya menjawab, Sri malah bergegas pergi. Betapa herannya Wina saat menyadari Sri telah mencabut paksa giginya. Khawatir hal buruk terjadi, Wina yang panik bergegas menyusulnya. Mendengar teriakan Sri, Wina semakin merasakan firasat buruk. Hingga di tengah keanehan yang terjadi, Sri pun heran saat melihat Wina yang panik. Dirasa halu, Wina pun bergegas membuntuti Sri. Di tengah kepanikan, Wawan yang sedang melakukan pengintaian meminta Wina untuk bersembunyi. Hingga saat para pengikut sekte akan membawa Sri pergi, Wawan menceritakan keanehan yang terjadi di pabrik ini selama ini, di mana setiap karyawan terpilih selalu hilang secara misterius setelah hari pemilihan. Wawan berpikir pabrik ini melakukan pesugihan, dan Wawan pun yakin jika para karyawan yang terpilih telah dijadikan tumbal pabrik. Terlebih sebulan sebelum Wina bekerja, temannya yang bernama Asep hilang secara misterius setelah menjadi karyawan terpilih. Wawan menambahkan jika penumbalan karyawan pabrik tersebut secara rutin dilakukan sebulan sekali. Mendengar hal itu, Wina yang tak ingin hal buruk terjadi mengajak Wawan untuk menyelamatkan Sri. Setelah jauh berjalan, Wina pun heran saat tak kunjung menemukan gapura pabrik. Menyadari mereka hanya berputar-putar dari tadi, Wawan mengungkapkan jika mereka tidak akan bisa meninggalkan hutan tersebut karena dirinya telah beberapa kali mencoba untuk kabur dari pabrik. Namun meskipun begitu, Wina yang khawatir tetap mengajak Wawan melanjutkan pencarian. Hingga di tengah kebingungan, Wina tiba-tiba mendapat petunjuk dari ayah Wina. Win, tunggu Win. Setelah jauh berjalan jauh, mereka pun merasa ngeri saat melihat Bu Sekar sedang memimpin ritual setan.
mereka pun syok saat melihat Sri yang tewas dijadikan tumbal. Bersamaan dengan hal itu, sambil membaca mantra, Bu Marni yang sedang menjahit terlihat melakukan ritual kecil di rumahnya. Tanpa diduga, Bu Marni merupakan bagian dari sekte sesat yang Bu Sekar pimpin. Akibat digigit lintah, pengintaian mereka pun tertangkap oleh sekte Bu Sekar. Jangan tinggalin aku, Win! Saat Wawan tertangkap, Wina lantas meninggalkan Wawan begitu saja. Sesaat kemudian, Wina pun tiba-tiba mengalami halusinasi, di mana si ibu memojokkan Wina yang tidak menuruti peraturan pabrik. Hingga sesaat kemudian, Wina yang berhalusinasi bertemu si ibu, dia berkata akan menjadikan Wina sebagai tumbal, memintanya tetap tinggal di pabrik agar dirinya bisa hidup bahagia. Tanpa diduga, dengan menggunakan gunting, Wina secara tidak sadar menghabisi Bu Sekar. Hingga di tengah kepanikan, Wina bergegas kembali ke pabrik. Namun, sampainya di pabrik, Wina pun heran saat melihat Sri yang berjalan mendekatinya. Selang beberapa saat, Wina pun panik saat dirinya siuman di ruangan Pak Sanusi. Hingga akhirnya Wina pun sadar jika Pak Sanusi merupakan salah satu dari kelompok sekte sesat di pabrik ini. Kemudian Sanusi yang melihat anggota sektenya berdatangan meminta Wina untuk pasrah karena Wina telah mereka siapkan untuk dijadikan tumbal. Tapi di saat itu pula Wina mengungkapkan jika Bu Sekar telah ia bunuh. Mendengar hal itu sontak membuat Sanusi panik karena iblis itu pasti akan mengincar dirinya. Akhirnya Pak Sanusi pun tewas ditarik ke dalam cermin. Sesaat kemudian Wina yang panik bergegas kabur. Hei kamu! Entah ritual apa yang dilakukan oleh pabrik ini. Wina pun syok saat melihat gigi dan sesajen di ruang terlarang. Sesaat kemudian, Wina pun merasa lega saat mengetahui Wawan masih selamat. Lantas, Wina langsung mengajak Wawan untuk kabur. Setibanya di ruang rahasia pabrik, Wina dan Wawan merasa ngeri saat melihat bangkai pengikut sekte Bu Sekar yang membusuk di dalam sel. Namun sesaat kemudian, Wina pun heran saat Wawan memutar piringan musik, tiba-tiba menari. Namun, Wina yang merasa Wawan sedang kerusupan, langsung membuka kain penutup cermin untuk memastikan hal tersebut. Dan benar saja, Wawan telah dirasuki. Entah apa yang terjadi, Wina yang berhalusinasi melihat ayahnya di masa lalu. Tak sampai di situ, si iblis pun menunjukkan cara kematian Pak Herman. Di mana ketika itu, Pak Herman berusaha menghentikan kemusyrikan yang teman-temannya lakukan. Pak Herman berusaha menyadarkan mereka untuk menghentikan semua ini. Namun sesaat kemudian, Herman pun syok saat mengetahui Marni juga ikut dalam ritual. Betapa syoknya Wina saat menyaksikan kematian tragis si ayah. Hingga setelah kematian Pak Herman, iblis berkata jika Wina telah ditumbalkan ibunya untuk kesuksesan pabrik mereka.
Rupanya, penumbalan yang dilakukan Bu Sekar di pabrik tersebut merupakan tumbal cadangan sebelum mereka menumbalkan Wina pada si iblis. Hingga setelah kematian Bu Sekar, si iblis pun bersiap untuk mengambil jiwa Wina yang telah digadaikan dalam ritual pesugihan. Singkat cerita, Wina yang tersekap di tempat ritual langsung panik saat melihat si iblis yang datang mendekat. Sontak, Wina pun ngeri saat melihat banyaknya pocong batik para korban yang digantung di ruangan tersebut. Hingga di tengah kengerian yang terjadi, Wina tiba-tiba mendapat petunjuk dari arwah si ayah. Melihat roh korban terjebak dalam cermin, Wina pun berusaha untuk membebaskannya. Bersamaan dengan retaknya cermin, si iblis terluka oleh tusukan Wina. Lalu si iblis tiba-tiba memindahkan Wina ke tempat ritual. Dan kini, si iblis bersiap untuk menghabisi Wina. Lalu si iblis yang terpojok merubah wujudnya menjadi sosok Jody. Hingga sesaat kemudian, Wina yang menyadari dirinya terhubung dengan si iblis bersiap melakukan aksi nekat untuk menghabisinya. Akhirnya, Wina pun berhasil menghabisi si iblis. Siap bodoh! Hingga sesaat kemudian, tangis Wina pun pecah saat melihat si ayah yang datang. Singkat waktu, melihat si ibu yang terbaring lemah di kasur, Wina yang lolos dari penumbalan bersiap menuntut balas pada apa yang telah si ibu lakukan. Selang beberapa saat, Wina pun bahagia saat melihat Jody yang kini sudah sehat, meski sekujur tubuhnya mengalami luka bakar. Hingga sesaat kemudian, Wina langsung mengajak Jody pergi. Dan akhirnya, Marni si ibu pun tewas dengan cara yang mengenaskan. Lalu, film pun sudah berakhir. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah tetaplah bersabar dalam menghadapi ujian hidup. Jangan pernah menjual keimanan dengan pesugihan, karena sesuatu itu butuh proses dan perjuangan.